kesempatan kedua. Mari kita lihat, silakan slideshow dulu. Ya, baik. Nah, mari kita review tentang insulin sedikit ya. Insulin. Insulin kalau kita bagi berdasarkan sumbernya, durasinya, fungsinya, dan kombinasi itu bisa terdiri dari berbagai macam bentuk ya. Misalnya kita lihat dari sumber. Secara sumber insulin itu ada terdiri dari human insulin, kemudian analog insulin, ada satu lagi yang kekinian itu biosimilar insulin ya. Tapi kalau kita tahu insulin human sama analog aja udah oke ya. Selanjutnya secara durasi ada yang short acting, ada yang intermediate, long acting, dan ultra long acting. Ini secara durasi. Short ini artinya setelah kita suntik, waktu kerjanya itu pendek. Jadi dia cuma mengcover sekitar 6-8 jam misalnya. Ya. Kemudian yang rapid ini maksudnya setelah kita suntik, dia segera bekerja. Jadi kita suntik dalam waktu 15 menit, udah bekerja insulinnya. Ya. Kemudian intermediate ini masa sedang 8-12 jam, long acting itu bisa sampai 24 jam, dan ultra long acting ini bisa hingga 48 jam. Ya. Secara fungsi tadi kita udah lihat ada yang basal, ada yang prandial. Dan secara kombinasi ada insulin premix, ada koformulasi, dan fixed ratio kombinasi. Pusing ya, banyak banget ya. Kita lihat satu persatu. Nah, secara sumber ada human insulin, ada analog insulin. Yang mana itu yang human insulin? Nah ini dia human insulin yang tulisannya humulin R, humulin N, atrapid M. Nah ini mungkin sekarang udah tidak tersedia lagi. Dulu mungkin waktu saya sekolah masih pakai insulin yang ini, jadi kita masih ada squid yang untuk insulin. Kalau sekarang kebanyakannya udah dalam bentuk analog. Analog ini semua ya, ada insulin Lispro atau Humalog, insulin Novorapid, isinya aspart, insulin Apidra, isinya glulisin, levemir, ini semua insulin analog ya. Oh mohon maaf, ada yang ini Glargin sama Basaglar ini udah biosimilar insulin ya. Yang Basaglar ini biosimilar insulin. Nah, kalau kita lihat dari sisi durasi dan dari sisi fungsi, itu bisa kita bagi sebagai berikut. Nah, insulin yang short acting, kerjanya pendek itu contohnya ini nih, insulinnya human insulin tadi. Kalau yang rapid acting, contohnya yang ini yang kita pakai sehari-hari, Novorapid, Apidra, Humalog, yaitu yang rapid. Kemudian yang mana yang intermediate ini nih, Humulin N, ya Humulin N kita udah jarang pakai ya, udah jarang ada juga tersedia. Kemudian yang mana yang long acting? Long acting itu contohnya kayak Levemir, Lantus, Basaglar, Ezelin, Sansulin, ya. Sekarang udah ada juga Ezelin ya. Jadi kalau dirawat inap lihat merek insulin baru itu insulinnya punya Kalbe ya, Ezelin. Kemudian yang mana yang ultra long acting? Nah contohnya tuh kayak Glargin XR ataupun Tresiba, Degludec. Tapi yang ini tidak tersedia di kita ya. Kalau Lantus XR itu ada di Rumah Sakit Zainal Abidin masuk ke BPJS. Nah, kalau kita lihat dari cara kerjanya, maka yang intermediate, yang long acting, dan ultra long acting ini dikategorikan sebagai insulin basal. Sedangkan yang short acting dan yang rapid acting itu dikategorikan sebagai insulin prandial. Selanjutnya kalau kita lihat dari sisi kombinasi, ya, yang paling sering kita jumpa mungkin ini ya, Humalog mix atau Novomix. Nah ini premix, isinya adalah insulin Lispro. Dua-duanya insulin Lispro, jadi 25% Lispro, 75% juga Lispro. Namun yang 75% ini ditambahkan komponen protamin, sehingga pengeluarannya menjadi lebih lambat. Nah kalau kita kategorikan secara durasi, maka yang 25% ini bersifat basal, dan 75%, mohon maaf, yang 25% ini bersifat prandial, jadi dia menurunkan gula darah setelah makan, sedangkan yang 75% ini bersifat basal, jadi kerjanya intermediate, ya. Itu insulin premix. Nah, kalau insulin co-formulation, ini juga sudah ada di BPJS dan ada di rumah sakit kita, itu contohnya Rizodec. Insulin Rizodec ini isinya ada insulin kerja long acting, ultra long acting, insulin digludec, dan ada insulin aspart. Insulin aspart itu Novorapid. Jadi ini ada dua komponen juga, ada
komponen prandial dan ada komponen basal. Ini juga ada di BPJS dan ada di Jainal Abidin. Nah, kalau yang fixed ratio combination itu contohnya kayak Soliqua. Jadi fixed ratio combination itu dia isinya adalah insulin dan GLP-1 reseptor agonis. GLP-1 reseptor agonis itu adalah salah satu golongan obat diabetes ya. Jadi ini nggak cuma insulin isinya. Ada kalau Soliqua isinya lixisenatide. Ini sudah ada di Banda Aceh tapi belum ada di BPJS ya. Jadi mestinya beli private. Nah, ini kalau kita lihat profil farmakokinetik berbagai jenis insulin. Kalau yang kerja cepat ya, rapid acting itu ini dia. Jadi begitu kita suntik langsung naik insulin ini. Nih, 15 menit langsung naik. Kalau yang kerja pendek, dia kerjanya nggak langsung naik, tapi kerjanya tuh pendek gitu ya. Kalau yang menengah mungkin sekitar ini ya. Nah, kalau yang kerja panjang bisa sampai 24 jam. Sedangkan yang sangat panjang, ultra long acting, itu bisa sampai 30 jam. Dan yang pada ultra long acting ini, dia nggak ada peaknya, nggak ada nilai maksimalnya. Jadi jarang menyebabkan hipoglikemi. Ya. Nah, terus berdasarkan cara suntiknya, tadi udah saya jelaskan, ada yang subkutan, ada yang drip ataupun syringe pump. Ada satu lagi bolus IV, tapi mungkin karena tidak familiar di sini, jadi nggak saya masukkan ke materinya. Nah, ini yang subkutan. Dan ini yang syringe pump, punya Aksa 2. Terima kasih Aksa 2. Terus ini yang insulin pump, ini insulin continuous. Sudah ada di Indonesia, ada di Jakarta, tapi belum available di Aceh. Jadi biasanya dipakai pada pasien-pasien diabetes tipe 1, insulinnya perlu terus gitu ya. Ini bolus, jadi langsung disuntik ke infusnya ya, insulin ditambah dengan NaCl sedikit lalu disuntik. Atau boleh juga dari pen insulin ini langsung masuk ke sini juga boleh ya. Nah, apa indikasi terapi insulin pada pasien rawat inap? Tidak semua pasien yang dirawat di rumah sakit itu perlu insulin ya. Contohnya nih, pasien diabetes dengan demam dengki dirawat karena trombositnya 50.000. Selama ini diabetesnya terkontrol dengan obat metformin dan Galvus. Maka obat anti diabetesnya dapat diteruskan tanpa harus menggantinya dengan insulin ya. Nah, beberapa faktor yang membuat pasien memerlukan penyesuaian obat atau pemberian insulin itu karena kondisi stres metabolik dari infeksi ataupun kejadian kardiovaskuler, misalnya stroke ataupun infak miokard akut gitu ya, atau gangguan asupan makanan sehingga kalau dikasih OAD obat diabetes takutnya dia hipo. Kalau insulin kan kita bisa cepat meregulasinya. Ataupun pemeriksaan penunjang yang memerlukan persiapan puasa itu juga boleh pakai insulin. Atau ada obat-obatan yang mempengaruhi konsentrasi gula, contohnya steroid, ataupun ada komplikasi gangguan organ akut akibat stres metabolik. Nah, secara umum dibagi dua ya, ada terapi insulin pada pasien DM dengan penyakit kritis, ataupun DM pada non-kritis. Kritis kegawat daruratan DM contohnya kayak KAD atau HHS. Kalau kegawat daruratan non-DM misalnya pasien sepsis ataupun pasien infak miokard akut. Sedangkan pada kondisi non-kritis kita berikan insulin kalau belum terkontrol dengan OHO. Jadi obat anti diabetesnya maksudnya. Jadi pasien datang ke kita dengan gangren, dengan kebas, dengan stroke, dan lain sebagainya. Ataupun pasien yang menggunakan steroid, persiapan operasi, atau pasien hamil. Pasien hamil rekomendasinya adalah insulin ya yang utama. Nah, selanjutnya kebutuhan insulin subkutan pada pasien rawat inap itu bisa berupa insulin basal, insulin prandial, ataupun insulin koreksional. Insulin basal biasanya diberikan sekitar 40 hingga 50% dari kebutuhan insulin harian total. Kalau insulin prandial diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan gula darah sesudah pasien makan. Sedangkan insulin koreksional ini biasanya pada pasien-pasien pemakanan steroid itu biasanya sekitar 10 hingga 20% dari insulin harian total. Dan ini bisa mengalami perubahan. Makanya kalau visit endokrin kadang-kadang hari ini disuruh naikin 2, besok disuruh turunin 4 gitu ya. Tergantung kondisi pasiennya. Nah, ini yang penting, transisi terapi insulin kontinu ke insulin subkutan. Transisi, maksudnya perubahan ke insulin subkutan bisa dimulai bila pasien sudah bisa makan makanan biasa atau pindah ke ruang rawat biasa. Biasanya kan insulin subkutan itu permainannya di ICU, ICCU gitu ya. Walaupun di Rauda, di Aksa ada juga sih, di ruangan lain juga ada.
Nah, dosis insulin subkutan ini diberikan antara 75 hingga 80% dari dosis total harian insulin kontinu yang dibagi secara proporsional menjadi komponen basal dan komponen prandial. Dan yang perlu dicatat, insulin subkutan harus diberikan 2 jam sebelum insulin kontinu dihentikan untuk mencegah hiperglikemi. Ini tadi yang saya koreksi ya, harusnya sebelum insulin kontinu dihentikan. Nah, ini adalah contoh perhitungan perubahan dosis insulin dari insulin kontinu ke insulin subkutan. Jadi ada pasien diabetes tipe 2 dengan insulin kontinu jalannya 2 unit per jam dalam waktu 6 jam terakhir. Berarti insulin harian totalnya itu kan 48 unit ya, 24 kali 2 jadi 48 unit. Nah, kebutuhan insulin subkutan itu adalah sekitar 80 hingga 100% dari insulin total. Nah, kebutuhan subkutannya kalau 80% kali 48 sama dengan 38 unit. Kemudian kita bagi dua lagi nih, insulin subkutannya 50%-nya menjadi 19 unit, sedangkan insulin prandialnya 19 unit dibagi 3. Jadi diberikan 66 unit sebelum makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, satu lagi nih, pada pasien ruangan yang raudah nih, biasanya persiapan preoperatif ya. Terapi insulin perioperatif umumnya dipengaruhi oleh tipe diabetesnya, kemudian jenis prosedur pembedahan yang akan dijalani, terapi farmakologi sebelumnya, dan status kendali glikemik sebelum pembedahan. Pada prinsipnya sama sebenarnya antara antara pasien rawat jalan dengan pasien yang mau perioperatif, dan regimennya biasanya terdiri dari insulin basal dan prandial. Jika gula darah terkendali selama ini baik dengan diet dan olahraga, maka nggak perlu intervensi perioperatif yang khusus ya. Nah, ini strateginya preoperatif, intraoperatif, postoperatif. Tapi ini nanti biar Dokter Krisna dan Dokter Hendra dan Dokter Tia aja ya. Saya highlight yang ini aja yang postoperasi. Postoperasi setelah kendali glikemiknya stabil dan maka insulin dari bentuk sharing pump akan dialihkan ke insulin subkutan. Nah, peralihan ini dilakukan 12 hingga 24 jam sebelum menghentikan pemberian insulin kontinu. Nah, pada pasien bedah malah disuruh berikannya 12 jam sebelum menghentikan drip insulin. Nah, ini juga penting untuk dirawat inap. Kenapa kita harus pantau glukosa darah pada pasien rawat inap? Jadi pasien rawat inap itu kan bisa diberikan insulin kontinu tadi yang sharing pump, bisa yang dosis terbagi, ini kayak basal bolus, ataupun bisa yang dosis koreksi. Kalau yang kontinu ini disuruh ceknya setiap jam dalam 3 jam pertama. Selanjutnya disesuaikan dengan agresivitas pemberian insulin ya. Kalau yang dosis terbagi itu harusnya kita buat kurva glukosa darah. Tapi kita di sini jarang buat kurva ya. Kalau buat kurva glukosa darah berarti kita periksanya itu 5 hingga 7 kali sehari. Habis nanti BHP rumah sakit. Jadi kalau insulin periksanya sebelum makan pagi, endokrin periksanya sebelum makan pagi aja. Nah, kurva glukosa ini terdiri dari pemeriksaan gula darah sebelum makan pagi, makan siang, dan makan sore. Kalau yang koreksinya, dosis koreksi itu diperiksa berkala setiap dalam 1 hari, misalnya 6 jam atau sebelum pasien makan. Nah, target sekarang, target juga perlu nih. Target gula darah diharapkan dapat dicapai tanpa menimbulkan komplikasi akibat insulin, sehingga kita harus turunkan gula darah secara hati-hati. Nah, seperti apa sih kendali glikemik di ruang rawat inap? Pada pasien diabetes dengan penyakit kritis itu antara 140 hingga 200. Tapi kalau penyakit non kritis dia dibagi 2. Kalau sebelum makan antara 90 hingga 140 ya. Tapi kalau yang acaknya di bawah 180. Nah, sebenarnya apa sih peran perawat pada pasien diabetes rawat inap? Sebenarnya perawat ini adalah first liner ya, garda terdepan. Garda terdepan dalam yang senantiasa berhadapan dengan pasien. Kalau Dokter Krisna, Dokter Hendra, Dokter Agustia, Dokter Sarah paling cuma bilang aja, Pak minta tolong naikkan 2 unit ya, turunkan 2 unit ya. Tapi kalau garda terdepannya tidak melakukannya, nggak terjadi, ya kan? Ya, terima kasih kepada kakak-kakak perawat, abang-abang perawat. Ya. Edukator terbaik dan terdekat dengan pasien. Akses pasien kepada perawat itu 24 jam. Kalau akses pasien kepada dokter itu, jangankan akses pasien ya, akses perawat kepada dokter aja slow respon. Ya, jangan sedih tapi ya. Mungkin lagi ngapain kali dokternya ya. Nah, kemudian ya sumber informasi pasien yang available 24 jam.
Dan juga tidak jarang apa kata perawat itu lebih didengar daripada apa kata dokter. Karena mereka lihat perawatnya lebih care daripada dokter. Dokter anak 10 menit kayak itu, Bit. Jak nanya kalian siat lagi nanya kayak itu, Bit. Gitu kan ya. Jadi memang perawatlah yang paling dekat dan sayang sama pasien. Edukasi yang benar ini juga akan mempengaruhi pasien untuk tetap patuh pada terapi. Nah, karena perawat ini adalah sumber edukator yang paling dekat dengan pasien, maka dengan kita tingkatkan kapasitas perawat tentu akan memudahkan perawat juga untuk edukasi pasien sehingga pasien juga lebih mau patuh terhadap terapinya. Ya. Ini beberapa tips injeksi insulin untuk meminimalkan nyeri. Namun sebenarnya ini nanti akan, maaf saya curi star, ini slide-nya Bu Trinur ya. Membersihkan tangan, suntik pada suhu kamar, tidak ada gelembung udara, menunggu hingga alkohol jika menggunakan alkohol, menguap sepenuhnya, kemudian menjaga otot-otot di tempat area injeksi tetap rileks, tidak tegang saat menyuntikkan, serta tidak mengubah arah jarum jam selama menyuntikkan, dan tidak menggunakan kembali jarum suntik. Jadi jangan di reuse ya. Ya, terima kasih. Sebenarnya ada satu slide lagi ya. Oke, take home message, tapi nggak apa-apa. Saya sampaikan aja secara oral. Take home message-nya adalah kita dokter-dokter penyakit dalam, dokter-dokter endokrin, mohon bantuan kepada kakak dan abang perawat untuk membantu mengedukasi pasien agar pasiennya mau untuk tetap pertama melanjutkan terapinya, kemudian mau patuh, mau mengontrol gula darahnya sesuai dengan target. Karena fungsi perawat yang garda terdepan tadi memang tidak dapat dipungkiri harus dilaksanakan secara komprehensif. Dokter nanti mengedukasi untuk terapinya, perawat mengedukasi untuk bagaimana cara menyuntiknya, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.